Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya bukan Mukli Mutakin. Dengan NIM 3 digit saya 037 dari Praktikum B. Di sini saya mempresentasikan mengenai sistem kontrol modern dan PID. Pada kali ini kita akan membahas pertama ada pengertian dasar, tujuh sistem kontrol, komponen utama sistem kontrol, bentuk dasar PID, dan contoh sederhananya. Maka langsung saja kita ke pengertian dasar. Sebelum lain, sebelum jauh mengenai sistem dasar kontrol, kita harus mengetahui dulu pengertian-pengertiannya. Sistem kontrol adalah gabungan dari beberapa komponen yang dihubungkan sehingga membentuk suatu konfigurasi sistem yang dapat menghasilkan respon sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya ada sistem kontrol umpan balik, atau yang biasa disebut feedback. Apa sih feedback itu? Feedback itu usaha untuk mempertahankan hubungan tertentu antara output dan input acuan atau set point yang bisa disebut dengan cara membandingkan keduanya lalu menggunakan selisihnya error sebagai dasar pengadilan. Nah, sederhananya seperti ini. Anggap aja sebagai set point dan ini nilai yang kita gunakan. Apabila nilai yang kita gunakan ada bergerak ke arah setengah, lalu ada gap antara set point dan si nilai yang kita gunakan. Nah, gapnya nilai itu kita anggap error. Nah, berapa besar error yang itu, lalu kita jadikan error itu kita jadikan penggerak bagi yang nilai yang kita gerakan untuk mencapai set point ini. Jadi set point ini adalah nilai acuan atau nilai utama yang kita kejar. Lalu di sini ada PID atau yang terdapat di PID itu adalah merupakan sebuah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, PID ini adalah pengendalian paling umum dalam praktik industri. Selanjutnya kita membahas tujuan dari sistem kontrol. Tujuan sistem kontrol ada 5, ada stabilitas, akurasi, efisiensi, keamanan, dan otomatisasi. Nah, stabilitas seperti katanya stabil yaitu apa sih, konsisten. Nah, stabilitas ini menjaga sistem tetap stabil meski ada gangguan. Gangguan ini itu seperti nilai yang tidak terduga, keadaan yang tidak terduga yang tidak keadaan tidak terduga yang mengganggu berjalannya sistem kontrol ini. Lalu ada akurasi yang memastikan output mengikuti set point dengan error yang minimal. Seperti yang tadi dibilang, output itu yang dimaksud adalah set point, output itu adalah nilai yang kita gerakkan dan set point adalah nilai yang kita inginkan. Kita berusaha agar nilai yang kita inginkan untuk mendekati nilai si set point ini dengan error yang minimal. Apakah lebih bagus jika errornya adalah 0%. Lalu ada efisiensi, yaitu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan mengurangi biaya. Lalu ada keamanan, yaitu melindungi peralatan, manusia, dan lingkungan. Lalu ada otomatisasi, yaitu memungkinkan proses berjalan mandiri dengan intervensi yang minimal. Selanjutnya kita bahas adalah komponen utama dalam sistem kontrol. Ada set point, aktuator, sensor, dan controller. Set point tadi seperti yang saya bilang, yaitu nilai acuan yang nilai tujuan yang kita gunakan untuk menggerakkan si nilai yang bergerak ini. Lalu ada aktuator. Aktuator merupakan bisa dibilang penggerak dari si nilai yang kita gerakan ini. Jadi dia tuh penggerak agar si nilai ini bisa dapat bergerak. Lalu ada sensor, yaitu sensor itu adalah yang membaca data. Jadi dia yang mengecek apakah nilai si yang bergerak ini sudah mencapai si set point atau belum. Lalu ada controller. Controller itu adalah pemproses data. Gimana sehabis sensor ini membaca data dimasukkan ke controller dan controller itu membaca data tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai prinsip dasar PID. Seperti yang tadi saya bilang, PID adalah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Proporsional. Proporsional adalah menghasilkan sinyal kontrol yang sedang sebanding dengan error yang mempercepat respon dari tapi bisa menimbulkan error steady state.
Lalu ada integral yaitu menghilangkan error steady state dengan menjumlahkan error terhadap waktu. Lalu ada derivatif yaitu merespon laju perubahan error, meningkatkan stabilitas dan mengurangi overshoot. Selanjutnya ada uh, oh ya, contoh yang saya gunakan di sini adalah adaptive cruise control yang ada pada mobil. Nah, adaptive cruise control ini itu membaca jarak antar mobil agar gimana ya bahasanya ya? Ini tuh ada fitur terdapat pada mobil yang memungkinkan menjaga kecepatan saat ada mobil yang di depannya. Jadi apabila terdapat mobil di depan, mobil yang kita gunakan akan menjaga jarak dengan mengurangi kecepatan mobil kita. Nah, kelebihan pada adaptive cruise control ini meningkatkan efisiensi bahan bakar mobil. Jadi seperti yang dibilang tadi, dia itu mengurangi kecepatan mobil saat terdapat mobil di depan yang membuat bahan bakar mobil berkurang penggunaannya. Lalu meningkatkan kenyamanan berkendara, yang sudah pasti meningkatkan kenyamanan, yaitu tidak perlu was-was, dari sudah mengurangi bencana yang akan terjadi. Terus mengurangi kelelahan ketika menyetir mobil karena kecepatan kendaraan bisa diakselerasi dan diselerasi dengan otomatis. Selanjutnya ada kekurangannya. Sistem tidak bisa mendeteksi kondisi jalan yang riskan berpotensi berbahaya, contohnya seperti genangan air dan pembukaan jalan. Nah, inilah yang bisa disebut error itu. Genangan air ini merupakan error yang harus diantisipasi juga. Terus selanjutnya tidak bisa digunakan saat jalan macet dan padat yang mengharuskan pengemudi bereaksi gesit dan cepat. Uh, Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.